Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tawsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Baik. Ibu-ibu dalam majelis ini, sebelumnya suara saya jelas? Ibu-ibu dalam majelis ini, sebelumnya saya minta maaf keterlambatan saya. Saya nyasar Bu, hampir terpuruk di belakang. Dibantu sama masyarakat, alhamdulillah diantarkan ke sini. Tapi sampai di sini saya tak tahu lagi jalan pulang. Siap ya. Jadi saya minta maaf Ibu, tadi saya nyasar ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sore hari yang berbahagia ini sudah saya sampaikan di mana-mana, tapi saya belum sampaikan dalam majelis ini terkait dengan bab kurban. Kita mulai ibu-ibu ya. Boleh enggak kurban atas nama orang meninggal? Boleh enggak berkurban tapi masih punya hutang dan seterusnya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, lama enggak punya anak. Lalu kemudian dapat istri kedua namanya Siti Hajar. Lama juga enggak punya anak. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah kurniakan kepadaku anak yang soleh. Ketika dapat anak yang soleh, dapatlah anak satu-satunya dari istri kedua, itulah Ismail. Dan Allah kabulkan. Lama enggak punya anak, hamil Siti Hajar, lahirlah Ismail. Ketika lahir, datang perintah dari Allah Azza wa Jalla agar Nabi Ibrahim segera meninggalkan anak istrinya. Posisi mereka waktu itu di kota Mekah. Lahir, tinggalkan anak istrimu. Bayangkan lama tidak punya anak, dari istri ke satu tak punya, istri kedua baru lama punya anak, tinggalkan istri. Akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar di kota Mekah. Tidak ada handphone, tidak ada burung merpati pengantar surat, dan tak ada pula WhatsApp saat itu. Apakah Siti Hajar mengizinkan? Apa kata Siti Hajar? Siti Hajar berkata, wahai suamiku, pergilah kalau itu perintah Allah. Bayangkan ini istri solehah, suami soleh. Ditinggalkannya istrinya, dia cintai istrinya lebih daripada cintanya kepada, dia cintai Allah lebih daripada cinta istrinya, lebih daripada cinta istrinya kepada istrinya. Dan Siti Hajar mencintai Allah lebih tinggi dibanding pada kecintaannya kepada suaminya. Paham? Nah ini luar biasa. Setelah balik ke kota Mekah, baru bermain beberapa saat dengan Ismail. Saat itu Ismail usia 6-7 tahun. Mimpi pula. Bayangkan tuh. Mimpi pula. Apa mimpinya?
Ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam anni azbahuka. Sungguh aku nengok dalam mimpiku aku diamanahkan menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail? Ismail ini anak soleh, usia 6-7 tahun. Riwayat mengatakan, apa kata Ismail? Ya abatif alma tu'mar. Ayah, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan aku mendapatimu sebagai orang yang sabar. Pergilah mereka berdua ke tempat penyembelihan. Tempat penyembelihannya masih bisa dilihat sampai sekarang. Kalau ibu pergi umrah, minta tunjukkan di mana tempat penyembelihan Ismail. Masih bisa dilihat sekitar Musdalifah. Di atas bukit ada tugu warna putih. Disitulah tempat Ismail disembelih. Lalu sebelum disembelih, Ismail berpesan kepada bapaknya Ibrahim. Pesan yang pertama, ayah, asah pisaumu ayah sebelum engkau sembelih aku. Kenapa Ismail? Agar aku tidak merasa sakit ayah. Ini adalah dalil sebelum menyembelih hewan kurban, itu pisaunya diasah dulu. Makanya di Arab itu satu orang nyembelih satu unta. Kalau kita satu kerbau disembelih 10 orang. Dungkak-dungkak dulu, jungkil balik dulu. Potong kabau pertama, potong kabau kedua, yang pertama hidup je masih. Asah pisau. Ini dalil sampaikan kepada panitia sebelum menyembelih hewan kurban, pisau diasah dulu. Yang kedua, ayah, ikat tanganku ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, andaikan tak kau ikat tanganmu, nanti aku akan meronta-ronta sehingga aku tidak ikhlas. Ini dalil bahwa kerbau harus diikat. Yang ketiga, ayah, telungkupkan wajahku ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, andaikan tak kau telungkupkan wajahku ayah, nanti akan ku tengok engkau mengayunkan tangan menyembelih aku merasa takut ayah, aku takut ayah. Jadi Ismail merasa takut. Ini dalil kalau bisa hewan kurban tu tak tahu kalau dia akan dipotong. Makanya kalau bisa jaraknya jauh, atau dipakai taplak, perlak, atau dipakai batas. Satu-satu yang mau dipotong baru dikeluarkan. Iko ndak jaraknya 3 meter. Dicali kawannya mati. Sebentar lambo kemah. Sebentar lagi aku nih. Ujung-ujungnya dia loncat pagar orang. Naik ke Indomaret. Lari ke jalan raya. Masalahnya kalau dia udah berlari, ibu-ibu mulai bergosip. Kabau siapa tu yang lari? Oh, kabau Pak RT. Patrik kabau lari piti. Tayo tanda. Kena pula ya. Padahal tidak ada hubungan kerbau lari dengan orang yang berkurban. Ayah, pesan yang kelima, tutup mataku ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah, andaikan tak kau tutup mataku ayah, aku nanti akan merasa takut ayah. Ini dalil kalau bisa hewan kurban itu tidak menengok pisau yang akan menebas lehernya. Iko ndak mengasah pisau depan kerbau. Bau, caliak bau. Tu terkajut ka bau tu mak. Dan yang terakhir, ayah, angkat jubahmu ayah. Kenapa Ismail? Andaikan tak kau angkat jubahmu ayah, nanti akan terkena percikan darahku ayah. Nyampai di rumah, ditengok oleh ibu ayah, sehingga ibu melihat percikan darah di jubahmu. Sehingga yang terjadi aku takut ibu tidak ikhlas ayah. Ayah, kurbankan aku, lupakan aku. Itu dalil ikhlas. Makanya setelah selesai keluarkan uang 2.500.000 ke panitia kurban. 2.800.000, 3.500.000. Jangan diinge-inge yo pitih keluar tu lemak. Kau serahkan uang 2.800.000, anjak balik karpet tadi lah, hilang keikhlasan. Nah ini dalil. Maka kita tidak disuruh mengorbankan anak kita, cuma disuruh mengorbankan sedikit dari harta kita. Saya ambil yang penting-penting aja tentang kurban. Yang kedua, tadi sejarahnya. Yang kedua, hukum memakan daging kurban itu dapat pahala sunnah selama 3 hari. Sunnah hukum memakannya. Tapi kalau masih bersisa hewan kurban itu,
hari keempat, 5, 6, 7, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, masih bersisa dia di freezer itu, maka hukumnya halal dimakan. Cuman pahala sunnahnya udah hilang. Cepat kali mengharam-haramkan. Halal, cuman pahala sunnahnya udah hilang. Oke? Silakan dimakan. Haram langsung. Kemudian yang ketiga, saya terlalu cepat? Terlalu cepat? Tidak ya. Yang ketiga, boleh tidak kita berkurban tapi kita belum lagi akikah? Saya jelaskan. Akikah pada usia 7, 14 dan 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad dan itu tugas orang tua. Tapi akikah setelah usia 7, 14 dan 21 hari sampai balik berakal itu hukumnya sunnah biasa. Jadi akikah itu sunnah. Kurban hukum asalnya sunnah, wajib bagi yang mampu saja. Maka akikah sunnah, kurban sunnah, dua-duanya sama-sama sunnah. Mana duluan? Terserah. Silahkan berkurban walaupun belum akikah. Yang kedua, beda itu. Akikah adalah tugas orang tua, kurban adalah tugas kita. Ada orang yang sudah meninggal orang tuanya, tak tahu dia apakah dia dulu diakikahkan atau tidak. Silahkan dia berkurban walaupun belum akikah. Jangan dikaitkan, nggak ada masalah. Clear? Paham? Yang keempat, boleh tidak berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia? Ja'ar rajulan ila rasul, datang 2 orang laki-laki kepada Rasul. Datang 1 orang laki-laki kepada Rasul. Lalu laki-laki itu menangis. Lalu laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya ini sedih." "Kenapa?" kata Rasul. "Andaikan mak dan bapakku hidup, dia pasti pengen berkurban. Aku sedih menengok hewan kurban ya Rasul. Karena andaikan mak dan bapakku hidup, dia pasti pengen berkurban." Apa kata Rasul? "Kau pulang, kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu." Jadi kalau ditanya, boleh nggak berkurban atas nama orang meninggal? Jawabnya, boleh. Tapi kalau ditanya, mana lebih baik berkurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup? Lebih baik berkurban atas nama orang hidup. Kenapa? Kalau berkurban atas nama orang meninggal, yang dapat pahala cuman orang meninggal. Orang meninggal tidak bisa mendoakan pahalanya untuk orang hidup. Tapi kalau berkurban atas nama orang hidup dapat pahala dan orang hidup bisa mendoakan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia. Paham? Jadi kalau ditanya, boleh nggak berkurban atas nama orang meninggal? Jawabnya, kalau ditanya, mana lebih baik berkurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup? Jawabnya, atas nama orang hidup. Selanjutnya, tak tahu lagi nomor berapa saya. Nomor 6 ya? Nomor 6. Nomor 5. Nomor 3 lalu, Bu. Nomor 5. Berkurban itu lebih baik atas nama siapa sih? Berkurban itu lebih baik atas nama siapa sih? Berkurban itu boleh atas nama siapapun. Atas nama suami boleh. Atas nama istri boleh. Atas nama anak boleh. Tapi yang jelas, siapapun yang berkurban, siapapun nama yang terpampang, sampaikan kepada orang yang berkurban itu, doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Kenapa? Karena Rasulullah
sekali dia berkurban dia doakan banyak orang. Ya Allah, saya berkurban. Dengan kurban ini dapatlah pahalanya istri saya kata Rasul, anak laki-laki saya kata Rasul, anak perempuan saya kata Rasul, para mujahid, orang yang berjihad, wal syahidin, para orang-orang yang mati syahid, wali ummati kullu, seluruh umat. Sekali dia berkurban, semua orang dia doakan. Kapan didoakan? Terserah, yang penting selama hari tasyrik. Habis sholat boleh, waktu motong boleh. Jangan lupa doakan pahalanya untuk keluarga yang lain. Dan saat menyembelih, itu kita bacalah doa saat menyembelih hewan kurban. Diawali dengan iftitah. Inni wajjahtu wajhiya. Saat motong. Jadi saat motong hewan kurban tuh jangan asik berselfie aja. Bau, foto bau. Jangan, berdoa. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Solawat, langsung solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lanjut takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baca doa nyembelih. Allahumma hadza minka. Ya Allah, ini darimu rezeki. Wa ilaika, dan kembali kepadamu. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, kabulkanlah ini dariku. Ada yang hafal? Nggak hafal. Coba Allahumma. Lagi. Allahumma lagi. 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 Hada minka, hadhihi minka. Lagi. Lagi. Allahumma hadhihi minka. Lagi. Lagi. Wa ilaika. Lagi. Lagi. Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Rabbana taqabbal minni. Rabbana taqabbal minni. Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Rabbana taqabbal minni. Itu doa saat motong. Coba dari iftitah yuk. 1, 2, 3. Inni wajjahtu yuk semua. Lilladzi fataras samawati hanifan muslimau ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Baru baca yang tadi. Apa dia? 1, 2, 3. Cemana lah ini. Allahumma hadhihi minka.
wa ilaika Rabbana taqabbal minni. Itu kalau nanti kurbannya untuk orang lain, untuk orang meninggal, ujungnya jadi ganti. Contoh, Allahumma hadihi minka wa ilaika Rabbana taqabbal min. Sebutkan namanya. Itu. Gimana caranya biar hafal? Nanti saya kirim aja ke ibu yang ngundang saya, nanti kirim ke grup aja. Supaya ndak ngango-ngango sih waktu nyembelih itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya, boleh tidak berkurban jauh? Kita di Pekanbaru kurban kita jauh. Kita di Pekanbaru kurban kita jauh, gitu ya. Di kampung atau di Palestina. Menurut Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, dalam ijtihadnya dijelaskan, boleh kurban jauh, nggak ada masalah. Boleh. Kalau di tempat kita sudah banyak orang kaya, lalu kemudian kita tidak bisa lagi berkurban, terlalu banyak menurut kita, maka kita kurbannya jauh, itu boleh. Oke? Kemudian selanjutnya, boleh tidak kita ini berkurban, gitu ya? Boleh nggak kita ini berkurban dan memberikan, kita berkurban di RT kita nih, gitu ya? Lalu kemudian kita berikan hewan kurban kita itu kepada orang yang jauh, gitu ya, kepada orang jauh, gitu ya, di luar RT kita. Boleh? Boleh kalau di tempat kita sudah sangat banyak. Jadi nggak ada masalah. Selanjutnya, boleh tidak berkurban dengan uang arisan? Kocokan pertama, lalu kita berkurban dengan uang arisan itu. Boleh? Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hukum kurban itu wajib bagi yang mampu, sunnah bagi yang tidak mampu. Jadi sebenarnya boleh berkurban dengan uang arisan. Yang penting hutangnya dibayar. Yang penting dibayar. Tapi kalau tidak ya jangan dipaksa. Ya. Tapi secara hukum boleh. Tapi kurban itu wajibnya bagi yang mampu aja. Tapi kalau kepengen kali boleh. Yang penting ganti hutangnya. Boleh nggak berkurban tapi masih punya hutang? Kalau hutangnya untuk kebutuhan tersier, hutang beli mobil, masih ada sisa 200 juta lagi. Hutang beli rumah, masih ada sisa 300 juta lagi. Boleh nggak kurban? Ya boleh. Nggak, tunggu dulu hutang dulu nas, baru kita berkurban. Karena berhutangnya untuk kebutuhan tersier, dia tidak termasuk orang miskin. Dia tergolong orang kaya. Paham nih? Yang ragu boleh tanya nanti. Terakhir, boleh nggak masak-masak untuk panitia kurban? Belakangan ini banyak orang bilang tidak boleh masak-masak untuk panitia kurban. Setelah ditanya, katanya belum tentu orang yang berkurban mengikhlaskan. Saya jawab, dalam kaidah usul fiqh ada al-adah al-muhakkamah. Kebiasaan masyarakat atau tradisi itu adalah sumber hukum Islam. Selagi masyarakat sudah setuju, sudah suka sama suka, sudah biasa orang masak-masak, sebenarnya nggak ada masalah karena udah tahu sama tahu. Masalah ustazah, kan nggak ada akadnya, belum tentu orang yang berkurban ikhlas. Ya udah, silakan ketuk pintu masing-masing rumah orang yang berkurban. Minta izin sama dia bahwa kita ingin masak sebagiannya. Payah ketuk-ketuk ustazah. Ya udah umumkan di masjid. Yang berkurban nanti kami masak ya sepergelangan tangan. Payah ustazah. Waktu mendaftar dibilang, Bu, kami terima uang ibu. Nanti kamu masak ya sebagian. 1 tinju aja. Payah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami maunya pakai nasi bungkus, silahkan. Dan bagi yang berkurban saya ingatkan,
Siapapun yang berkorban, please, berapa yang kita dapat itulah rezeki kita. Jangan nanti dapat, waktu dapat dagingnya kita tengok, kita buka geleme-geleme sadonya, hilang keikhlasan. Yang tidak berkorban, berapa yang kita dapat itulah rezeki kita. Jangan sampai nanti pas dia ada dekat kita, lalu kita bilang apa? Tulang-tulang sadonya. Ingat kata Ismail, kurbankan aku ayah, lupakan aku. Ikhlas. Selagi masih ada cincin di tangan, berkorbanlah. Ikhlas. Paham? Nah, segitu aja yang dari saya. Semoga bermanfaat. Yuk kita simpulkan, pertama sejarahnya. Yang kedua, boleh makan hewan kurban selama 3 hari sunnah. Setelah itu pahala sunnahnya habis, tapi sama dengan beli daging di pasar aja lagi. Kemudian boleh berkurban atas nama orang meninggal? Boleh. Boleh berkurban jauh? Boleh ngasih hewan kurban jauh? Boleh. Boleh berkurban atas nama orang? Boleh. Boleh berkurban dari uang arisan? Tapi ganti ya. Gitu ya. Oke. Sebelum kita tutup, kita ulang doa menyembelih. 1, 2, 3. Allahumma hadhihi minka wa ilaika Rabbana taqabbal minni. 1, 2, 3. Nanti saya kirim ke ibu, nanti ibu kirim ke grup, nanti catat. Pas nengok kerbau tuh baca. Oke? Jangan ngomong-ngomong sama kerbau, bau. Beko ambil kami di neraka yo bau. Iyo keceknya beko kacau. Baca doa, jangan ngajak dia ngobrol. Paham? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن، ثبت أقدامنا بنور القرآن. اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل مسلمين والمسلمات. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم هرة من هفار النيران. اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل مسلمين والمسلمات. اللهم يسر علينا، اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم هرة من هفار النيران. اللهم خصوصا إلى هذه الجماعة، اللهم أنزل رحمتك ومغفرتك وسلامك وبركتك صحتك إلينا يا رب العالمين. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujib sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi